Tangis Hernando Ari pecah, kiper timnas Indonesia cedera engkel. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari tak kuasa menahan tangis usai mengalami cedera saat laga melawan Persis Solo pada hari Rabu 13 Desember. Ia mengalami cedera pada menit ke-73 dan ia pun harus mendapat perawatan dan bahkan sampai harus ditandu keluar lapangan karena masalah di kakinya tersebut. Kiper timnas Indonesia itu pun tak kuasa menahan tangisnya. Pada akhirnya, ia pun tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Andika Ramadhani. Pasca pertandingan, pelatih Persebaya Uston Nawawi mengonfirmasi bila Hernando mengalami cedera engkel. Hernando engkelnya sakit, jadi tidak bisa meneruskan pertandingan, ujar Uston Nawawi. Dan akhirnya harus kita ganti dengan Andika. Ia tadi juga cukup bagus, tambahnya. Uston Nawawi tidak menjelaskan lebih lanjut seberapa parah cedera yang dialami oleh Hernando. Namun dalam video YouTube Scroll ID Sport, saat para pemain Persebaya kembali ke bus, Hernando Ari terlihat berjalan tertatih-tatih. Dan bahkan ia pun harus dibantu oleh rekan setimnya. Kabar ini tentu saja menjadi berita buruk untuk timnas Indonesia yang sebentar lagi berlaga di Piala Asia 2023. Ajang 4 tahunan itu akan diselenggarakan kurang dari sebulan lagi, yakni pada tanggal 12 Januari 2024. Sementara, timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki mulai 20 Desember 2023 mendatang. Media Vietnam prediksi timnas Indonesia bapuk di Piala Asia. Piala Asia 2023 menjadi sorotan khususnya bagi timnas Indonesia yang tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Media Vietnam, The Tau 247, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya terkait persentase peluang yang dihadapi oleh skuad Garuda di fase grup ini. Pada artikelnya, mereka menyoroti peluang timnas Indonesia yang mereka klaim memiliki probabilitas 55,91% untuk finish di posisi terbawah klasemen grup D dan tersingkir di babak penyisihan grup. Namun meskipun demikian, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa sepak bola tidak selalu bisa diprediksi secara matematis. Putaran final Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar mulai tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Menjelang Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Turki dari 20 Desember hingga 6 Januari. Setelah sebelumnya berkumpul di Jakarta pada 19 Desember, skuad Garuda akan menjalani 2 uji coba melawan timnas Libya di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari sebelum melanjutkan perjalanan ke Qatar. Dalam analisisnya, The Tau 247 menunjukkan bahwa banyak pihak yang menganggap timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup D dengan peluang finish di peringkat keempat sebesar 55,91%. Vietnam ditempatkan di peringkat ketiga dengan peluang 45,84%, sementara Jepang menduduki posisi tertinggi dengan peluang 79,84% dan Irak tim runner-up dengan peluang 61,14%. Kabar baik, Tom Haye ungkap siap bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia kembali menyatakan kesiapan jika dinaturalisasi. Kali ini datang dari pemain kelahiran Belanda, Tom Haye. Tom Haye menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia dengan grade A yang punya penampilan impresif dan juga konsisten. Tercatat saat ini ia berkompetisi di kasta tertinggi Belanda, Eredivisie, bersama SC Heerenveen. Haye bergabung dengan Heerenveen sejak Januari 2022. Menurut Transfermarkt di musim 2023-2024 ini, ia sudah tampil 13 kali di Eredivisie dengan catatan 2 gol dan 1 assist. Performa statistik ini cukup impresif, mengingat ia berposisi sebagai gelandang bertahan. Dan ia pun mampu membawa SC Heerenveen di posisi ke-8 klasemen. Profil menterengnya bisa menjadi opsi PSSI dan juga Sinteyong untuk dinaturalisasi.
Terlebih, kebutuhan akan gelandang berkualitas memang sangat penting di timnas Indonesia saat ini. Ia juga menyambut baik kemungkinan untuk bermain membela timnas Indonesia. Ex-penggawa Belanda U21 itu pun mengaku senang jika bisa membela Garuda. Setelah ribuan permintaan di Instagram, kamu akan bermain untuk timnas Indonesia? Tanya reporter di YouTube ESPN NL. Ya, itu akan menyenangkan dan akan terjadi, jawab Tom Haye. Apakah hal itu akan terjadi menurut Anda? Tanya kembali reporter. Saya yakin itu pasti akan terjadi, tegas Tom Haye. Bahkan ia sendiri mengatakan sudah mengantisipasi Instagramnya akan meledak jika dirinya resmi untuk membela timnas Indonesia. Raja Nainggolan beri instruksi 2 gelandang Bayangkara FC. Pemain asing anyar Bayangkara FC, Raja Nainggolan, kemungkinan masih akan menunda debutnya saat lawan Persita Tangerang pada hari Minggu 17 Desember nanti. Ia ikut berlatih di sesi latihan Bayangkara FC di lapangan B Senayan pada hari Selasa 12 Desember 2023. Namun pelatih The Guardians, Mario Gomez, mengisyaratkan pemain berjuluk Ninja tersebut belum siap untuk menjalani debutnya. Justru yang terlihat, ia memberikan instruksi kepada 2 gelandang Bayangkara FC, Indra Kahvi dan M. Hargianto di sesi latihan. Tidak, peluang Raja Nainggolan tampil di laga melawan Persita, ucap Mario Gomez. Dia mungkin hanya siap di bangku cadangan. Kita lihat saja besok, tambahnya. Dengan pernyataan ini, kemungkinan Raja Nainggolan debut bakal mundur 2 bulan karena Liga 1 bakal jeda 19 Desember hingga 3 Februari. Saat jadi mode pelatih, ia menjelaskan alasannya memberikan instruksi kepada rekan-rekannya di Bayangkara FC. Dan Indra Kahvi terpantau menjadi pemain yang sering dikoreksi oleh Raja. Saya menyukai kesempurnaan, ucapnya menjawab alasannya memberikan instruksi. Saya pikir tim yang berada di posisi terakhir harus mengurangi kesalahan yang dimiliki. Jadi saya ingin kesempurnaan, tambahnya. Ex-pemain AS Roma dan Inter Milan itu mengakui masih merasakan sakit di bagian betisnya. Raja sendiri memang mengalami cedera ringan saat latihan perdana dengan Bayangkara FC ketika ikut bertandang ke PSM Makassar pada pekan lalu. Kondisi saya, ya oke, saya bisa bermain dengan bola dan saya merasa lebih baik, kata Raja.